Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas materi bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Mata pelajaran IPS SMP kelas 8 semester 2. Subpokok bahasan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Silahkan kalian simak peta konsep berikut ini. Pembahasan mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia merupakan materi pertama yang ada pada bab 4. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Anak-anak, apakah kalian mengetahui alasan mengapa bangsa-bangsa barat yang negaranya sangat jauh itu bisa datang ke Indonesia ya? Menurut kalian, apa yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Yang pertama, keadaan alam bangsa Indonesia dan Eropa sangat berbeda, sehingga mempengaruhi kondisi iklim dan tanah. Yang kedua, bangsa barat membutuhkan rempah-rempah untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan juga obat-obatan. Selanjutnya, persediaan rempah-rempah di Eropa sangat terbatas, karena harus mendatangkan dari wilayah lain. Alasan yang kedua, motivasi 3G yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Yang pertama, Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Yang kedua, Glory artinya kejayaan bangsa. Semakin banyak daerah jajahan menandakan semakin jaya suatu bangsa. Yang ketiga adalah gospel, merupakan keinginan bangsa barat menyebarluaskan agama Nasrani ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Latar belakang yang ketiga adalah adanya revolusi industri. Revolusi industri merupakan pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi menggunakan tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Penemuan mesin uap menyebabkan perubahan di bidang transportasi yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat karena akan memperpendek waktu perjalanan. Belanda merupakan salah satu negara yang menjajah Indonesia paling lama. Negara Eropa lainnya yang pernah menjajah Indonesia diantaranya yaitu Portugis, Inggris, dan Spanyol. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika menuju India, akan tetapi pelayaran tersebut gagal. Portugis berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Pada 1512, Antonio de Abreu dan Francisco Serra berhasil mencapai Maluku. Yang kedua, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha dari Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu besar. Seperti halnya Belanda, hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia pada 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, melewati Samudra Hindia, dan pada 1596 tiba di Pelabuhan Banten.
Kedatangan De Houtman disusul oleh ekspedisi lainnya sehingga banyak pedagang Belanda di Indonesia yang menyebabkan muncul persaingan di antara mereka. Untuk menjaga persaingan, pada tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan penggabungan beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both yang mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Pusat dagang kemudian dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Pada saat itu, Pangeran Jayawikarta memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Izin yang sama juga diberikan kepada EIC Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayawikarta. Gubernur Jenderal VOC selanjutnya yaitu Jan Pieterszoon membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Momentum ini yang menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. Jayakarta oleh VOC kemudian diubah namanya menjadi Batavia. VOC kemudian mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Nah anak-anak, selanjutnya silahkan kalian kerjakan kuis di bawah ini ya, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa lagi pada pembahasan materi IPS selanjutnya. Tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.